Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai program linear. Nah, ada dua subtopik yang akan kita pelajari, yaitu pengertian dasar, dan yang kedua adalah menentukan titik pojok atau ekstrim dari sebuah program linear. Nah, di sini program linear merupakan bagian dari matematika terapan atau operational research dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan ataupun pertidaksamaan linear yang memuat program untuk memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari. Nah, kalau yang dimaksud dengan permasalahan program linear itu adalah suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan. Nah, di sini kita akan menentukan maksimum atau minimum dari nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatas-pembatasnya yang ada. Nah, itu yang dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear. Nah, di sini suatu permasalahan dikatakan permasalahan program linear jika memenuhi tiga bentuk dari ini. Yang pertama adalah tujuan atau objektif permasalahan yang akan dicapai itu dinyatakan dalam bentuk fungsi linear, yaitu fungsi AX tambah BY sama dengan Z. Nah, kemudian fungsi linear ini dikenal sebagai fungsi tujuan atau dia fungsi objektif. Jadi nanti kalau misalkan dia dalam bentuk fungsi linear itu kita katakan sebagai fungsi tujuannya. Oke, nah yang kedua harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan yang menjadi optimum. Misalkan dia itu untuk mencari keuntungan maksimum atau pengeluaran biaya minimum dan sebagainya. Jadi kita bicara optimum berarti kita mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi ini. Nah, yang ketiga adalah sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas. Itu seperti misalkan modal terbatas, bahan mentah yang terbatas, dan berbagai bentuk yang lainnya. Nah, pembatasan dari sumber-sumber yang tersedia itu dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jadi ada tiga. Yang pertama harus memiliki fungsi tujuan, yang kedua memiliki alternatif pecahan ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, di sini untuk yang pertama permasalahan program linear maksimalisasi. Nah, di sini pertama kita harus ada fungsi objektif maksimumnya. Jadi di sini nanti keterangannya adalah maksimum di sini. Dengan fungsinya adalah Z sama dengan AX tambah BY. Oke, nah pembatasannya itu adalah dalam bentuk pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi misalkan CIX tambah DIY kurang dari atau sama dengan EI, di mana I itu gerak dari 1 sampai N. Nah, kemudian untuk pembatasan X-nya X lebih dari 0, kemudian Y lebih dari 0. Nah, yang dicari sini adalah nilai X dan Y nanti di sini ya. Kemudian untuk keterangannya di sini perhatikan ada dua macam barang yang akan diproduksi ya, ada dua macam barang yang akan diproduksi dengan banyaknya masing-masing adalah X dan Y. Makanya fungsi tujuannya di sini adalah Z sama dengan AX tambah BY. Kemudian A tambah B masing-masing menyatakan harga persatuan barang X dan Y. Dan CI serta DI itu adalah banyaknya bahan mentah ke I yang digunakan untuk memproduksi barang X dan Y. Kemudian EI itu adalah jumlah bahan mentah ke I ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Kemudian di sini fungsi objektif untuk yang minimum. Ini berarti dia permasalahan program linear yang untuk meminimalisasi. Jadi di sini fungsi objektifnya tetap sama, Z sama dengan AX tambah ya BY. Pembatasannya di sini adalah CIX tambah DIY lebih dari EI, di mana I bergerak dari 1 sampai N, kemudian X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Jadi sini bentuknya sama, tapi yang diminta di sini apa? Itu yang berbeda, minimum atau maksimum. Jadi kalau misalkan dia fungsi objektifnya maksimum, berarti adalah untuk mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi Z ini. Jadi kalau dia minimum, mencari nilai minimum dari fungsi Z. Oke, ini dia keterangannya juga sama. Nah, di sini perhatikan, maksimalisasi adalah suatu proses memaksimumkan fungsi objektif seperti yang tadi saya bilang, dan meminimalisasi adalah proses meminimumkan fungsi objektif. Dan kedua permasalahan dalam program linear A dan B itu disebut dengan model matematika. Jadi permasalahan-permasalahan yang diberikan itu adalah
disebut model matematikanya. Jadi untuk penentuan nilai optimum, yaitu untuk memaksimumkan atau meminimumkan dari masalah program linear, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah penentuan titik pojok, atau dia disebut juga titik ekstrim. Nah, di sini sebuah titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu adalah sebuah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Nah, titik-titik pojok ini disebut juga dengan titik ekstrim. Titik-titik ekstrim inilah yang akan nanti menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuannya, yaitu yang terdapat dalam masalah program linear. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke contoh. Selesaikanlah sistem pertidaksamaan linear berikut secara grafik dan tentukanlah titik-titik pojok atau ekstrimnya. Jadi sebelum kita menentukan titik-titik pojok atau ekstrimnya, kita perlu tahu gambar grafik dari fungsi yang kita dapatkan. Jadi yang pertama kita harus menggambar grafiknya. Nah, di sini kita punya ada tiga yang perlu kita jabarkan. Nah, untuk menentukan grafiknya kita perlu cari pembuat nolnya pada sumbu X dan sumbu Y. Seperti pada pertemuan selanjutnya pada program linear yang pertama itu sudah kita bahas bagaimana menentukan perpotongan pada sumbu X dan Y atau pembuat nolnya ya. Nah, untuk yang pertama di sini yang kita selesaikan jawab. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama kita punya di sini 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 22. Nah, kita ubah dia ke dalam persamaan, yaitu 2x ya tambah y sama dengan 22. Oke, nah berarti yang pertama kita tentukan dulu untuk persamaan ini yang memotong sumbu X. Berarti kalau dia syaratnya memotong sumbu X, berarti Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, nilai X nya kita cari. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan. Berarti 2X tambah 0 ya sama dengan 22. Maka kita peroleh sini 2X sama dengan 22 ya. Berarti X sama dengan 22 per 2. Kita peroleh ini 11 ya, 11. Nah, yang kedua untuk dia yang memotong sumbu Y, berarti di situ X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 maka kita substitusikan 2 kali 0 tambah Y sama dengan 22. Maka kita peroleh sama dengan Y sama dengan 22. Karena kita masukkan ke dalam tabelnya ini nanti ya. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang kedua kita buat di sini saja. Untuk pertidaksamaan yang kedua itu X tambah Y sama dengan 13. Jadi kita ubah dulu ke dalam persamaan. Maka di sini untuk X sama dengan 0 maka kita peroleh Y sama dengan, berarti ini 0, Y sama dengan 13. Oke, untuk yang Y sama dengan 0 maka kita peroleh X nya itu sama dengan 13. Berarti di sini sebelumnya ini titiknya berarti menjadi 11,0. Jangan terbalik ya. Bentuknya koordinat itu adalah X, Y. Berarti ini X nya 0, Y nya 20, berarti 0,22. Nah, yang untuk yang ini berarti 0,13, yang ini 13,0. Oke, untuk pertidaksamaan yang ketiga kita perlu di sini 2X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 50. Oke, ini kita ubah dulu ke dalam persamaannya jadi seperti ini. Maka pertama untuk X sama dengan 0, maka kita peroleh 2 kali 0 tambah 5Y sama dengan 50. Ini 0 ya, berarti Y di sini sama dengan 50, kita peroleh 10. Nah, di sini untuk yang kedua, untuk Y sama dengan 0. Kita substitusikan berarti 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 50. Ini adalah 0, berarti 2X sama dengan 50. X kita peroleh 50 per 2, kita peroleh sama dengan 25. Nah, di sini titik koordinatnya itu menjadi 0,10. Yang ini menjadi 25,0. Oke, nah sekarang kita masukkan dia ke dalam tabel. Di sini untuk persamaan tadi dia 2X tambah Y, untuk X sama dengan 0 kita peroleh Y sama dengan 22. Kemudian untuk Y sama dengan 0 ya, kita peroleh X nya sama dengan 11. Nah, untuk yang X tambah Y ini X sama dengan 0 kita peroleh Y sama dengan 13. Untuk Y sama dengan 0 kita peroleh X nya sama dengan 13.
Nah, untuk ini X nya 0, Y nya 10, Y nya 0, X nya 25. Nah, kita masuklah untuk koordinatnya, berarti ini 0,22, ini 11,0, yang ini 0,13, yang ini 13,0 ya. Nah, ini 0,10, yang ini 25,0. Nah, di langkah selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam grafik. Nah, yang pertama kita tentukan dulu titik-titik yang tadi kita peroleh. Nah, yang pertama 0,22, jadi sini kita sebutin 0,22. Oke, untuk titik A, kemudian titik B nya 11,0. Nah, di sini dia. Nah, kemudian A ke B ini kita hubungkan, jadi akan bentuknya kayak gini, A ke B. Ini dia untuk garis yang pertama. Untuk yang kedua ini titik 0,13 ya, 0,13 dengan 13,0. Nah, itu kita peroleh yang titik biru ini, garis biru kita hubungkan, maka kita peroleh yang ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah 0,10, ini titik E dengan titik F nya 25,0 kita hubungkan, maka kita peroleh akan garis ketiga. Nah, setelah kita masukkan ke dalam gambar, berarti langkah selanjutnya kita menentukan daerah-daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, untuk yang garis yang pertama, untuk pertidaksamaan 2x tambah y ya, 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 22. Nah, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, kita lihat dari koefisiensi y. Koefisiensi y itu adalah positif, kemudian kita kalikan dengan tanda pertidaksamaannya, ini adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari itu tanda pertidaksamaannya itu bernilai negatif, maka positif kali negatif ini akan menghasilkan negatif. Artinya untuk yang persamaan pertama dia berada di bawah dari garis. Oke. Nah, karena kita biar lebih gampang untuk memahami, kita akan gunakan daerah bersih. Berarti kita yang arsil itu adalah kebalikan dari yang kita peroleh di sini. Ini karena negatif di bawah kurva, berarti yang kita arsil adalah yang sebaliknya. Oke, berarti dia seperti inilah dia. Oke. Ini yang kita arsil. Nah, yang kedua itu adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 13. Nah, untuk garis yang kedua ini juga dia X bernilai positif, tanda pertidaksamaan bernilai negatif, hasil perkaliannya adalah negatif, maka dia ada berada di bawah kurva. Nah, yang kita arsil adalah yang sebaliknya, yang di atas kurva. Ini garis yang kedua, maka yang kita arsil adalah yang sebaliknya, yang di atas. Oke. Ini dia. Nah, untuk garis yang ketiga di sini kita punya 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 50. Ya, hasil perkalian ini koefisiensi y positif, nilai pertidaksamaannya negatif, maka hasilnya negatif. Nah, untuk garis ketiga berada daerah penyelesaiannya adalah di bawah dari garis. Berarti yang kita arsil adalah yang sebaliknya, atas. Oke. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya di sini pembatas yang ketiga, keempat yang kita lupakan, yang dia X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0 berarti itu berada di kuadran ini dia. X berarti daerah positif ini, maka yang kita arsil adalah daerah yang sebaliknya. Untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu juga untuk Y positif, berarti yang berada di atas dari sumbu X, maka yang kita arsil adalah yang di bawah. Nah, kita pakai ini ya, yang ini dia. Nah, kita perhatikan di sini, karena kita pakai daerah bersih, manalah daerah yang bersih dari arsilan ya. Nah, berarti mana daerah yang bersih dari arsilan? Kita lihat di sini daerah yang bersihnya itu adalah ini dia. Inilah merupakan DHP-nya. Oke. Nah, yang manakah yang dikatakan titik-titik pojok? Titik pojok itu adalah titik-titik yang merupakan titik sudut dari DHP yang kamu bentuk.
Makanya dia titik pojok berarti yang berada di pojok-pojok dari DHP-nya. Oke, nah berarti itu yang mana? DHP-nya ini pojoknya, yang merupakan perpotongan dari dua garis. Itu di sini yang X dan Y perpotongannya. Oke. Nah, yang kedua ini perpotongan apa? Perpotongan garis yang ketiga dengan sumbu sumbu Y ya. Kemudian ini perpotongan dengan garis yang kedua dengan garis yang ketiga. Nanti untuk mencari titik potongnya itu kita menggunakan substitusi eliminasi. Kemudian yang ini itu adalah titik potong dari garis pertama dan garis yang kedua. Kemudian ini dia perpotongan garis pertama dengan sumbu X. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Ada 5 titik ekstrim yang kita peroleh. Nah, sekarang untuk yang ini dia itu adalah 0,0 ya. Nah, yang ini sudah bisa kita ketahui berarti dia 0,10. Nah, yang ini 10,0. Oke, nah yang ini yang perlu kita cari karena ini perpotongan dua garis. Oke, nah yang pertama titik ekstrimnya kita peroleh dia 0,10. Oke, 0,0, kemudian 10,0, kemudian nanti di sini kita peroleh untuk ini misalkan A, B, C, D, E ya. Ini A, B, C, D dan E yang perlu kita tentukan lagi. Oke, untuk selanjutnya kita tentukan titik ekstrim D dan E nya. Nah, titik ekstrim D tadi itu perpotongan garis 2X tambah Y sama dengan 22 dan X tambah Y sama dengan 13. Nah, untuk mencari perpotongannya kita gunakan metode substitusi eliminasi ya. Nah, di sini kita peroleh 2X tambah Y sama dengan 22. Ini X tambah Y sama dengan 13. Oke. Nah, ada yang bisa kita langsung eliminasi adalah si Y. Kenapa? Karena Y ini koefisiennya sudah sama 1, makanya bisa langsung kita eliminasi, kita hilangkan. Y dikurang Y 0, 2X dikurang X adalah X, 22 dikurang 13 itu adalah 9. Maka kita peroleh untuk nilai X nya adalah 9. Nah, untuk mencari nilai Y nya kita substitusikan ya, substitusikan X sama dengan 9 ke salah satu persamaan yang kita peroleh. Kita ambil dia X tambah Y sama dengan 13. Oke. Nah, maka di sini X sama dengan 9 ya. 9 tambah Y sama dengan 13. Y sama dengan 13 kurang 9 yaitu 4. Ya, 4 di sini. Kemudian berarti di sini titik potongnya yang kita peroleh itu koordinatnya adalah 9,4. Nah, selanjutnya untuk titik ekstrim D kita punya garis X tambah Y sama dengan 13. Kemudian di sini 2X tambah 5Y sama dengan 50. Oke, karena di sini koefisien X dan Y sama-sama berbeda antara dua persamaan, berarti kita samakan dulu. Kita hilangkan untuk eliminasi X pertama. Berarti ini kita kali 2 ya. Nah, ini kita kali 1, dia kali silang untuk koefisiennya. Oke, maka kita peroleh di sini 2X tambah 2Y sama dengan 26. Ini tetap kali 1 berarti ada perubahan, tambah 5Y sama dengan 50. Maka kita kurangi, ini kita peroleh min 3Y sama dengan min 24 ya. Maka Y sama dengan min 24 per min 3, negatif bagi negatif positif, kita peroleh Y sama dengan 8. Nah, selanjutnya substitusikan ke dalam persamaan X tambah Y, berarti X tambah Y nya adalah 8 sama dengan 13. Maka kita peroleh X sama dengan 13 dikurang 8 yaitu 5. Nah, di sini koordinatnya apa? Koordinatnya adalah 5,8. Nah, kesimpulannya di sini ada 5 titik pojoknya. Yang pertama itu adalah 0,0 ya, yang B itu adalah 0,10, yang C itu adalah 10,0, yang D 9,4.
4 dan yang terakhir E adalah 5,8. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai optimum fungsi objektif atau fungsi tujuan. Jadi optimum di sini yaitu menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi di sini untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan secara grafik itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan uji titik pojok, dan yang kedua adalah dengan menggunakan metode garis leading. Nah, sedangkan penentuan nilai optimum fungsi secara aljabar dilakukan dengan metode simplex. Oke. Nah, di sini yang pertama kita menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok. Jadi berdasarkan metode ini kita diharuskan mencari titik-titik pojok. Nah, pertama kita berarti buat dulu mencari di HP-nya, kemudian menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian, kemudian mensubstitusikan ke dalam bentuk objektif. Jadi titik-titik pojok yang kita peroleh itu dalam bentuk koordinat x, y, itu kita substitusikan nilai x dan y-nya ke dalam bentuk fungsi objektifnya. Kemudian membandingkan nilai z yang kita peroleh. Jadi kalau misalkan ada 3 titik pojok yang kita peroleh, kemudian kita masukkan ke dalam substitusikan ke dalam fungsi objektif, berarti ada 3 nilai yang kita peroleh. Nah, kita bandingkan. Nah, kalau misalkan dia menghasilkan nilai terbesar, itu kita sebut dengan nilai maksimum, ya. Dan kalau misalkan nilai terkecil, berarti itu merupakan nilai minimumnya untuk fungsi tujuannya. Nah, kita di sini langsung masuk ke dalam contoh untuk lebih memahami. Nah, yang pertama di sini tentukan x, y sedemikian rupa sehingga fungsi objektif maksimum, berarti kita mencari nilai maksimum dari fungsi objektif. Jadi fungsi objektif itu adalah fungsi x, y atau fungsi z, ya. Ini di sini z sama dengan 8000x ditambah 6000y dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini bisa juga disebut dengan kendala ataupun bisa disebut dengan masalah. Nah, kita masukkanlah gambar atau grafik dari syarat-syarat atau kendala yang kita peroleh di sini. Nah, di sini syaratnya 2x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 100, kemudian ini 2x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 160. Nah, kita perhatikan di sini untuk syarat-syaratnya masih bisa disederhanakan. Di sini koefisiennya 2, ini 2. Kemudian ini 100 sama-sama bisa dibagi 2, ya. Berarti 2 adalah bilang positif, maka tanda pertidaksamaan tidak ada perubahan. Kemudian ini juga yang kedua sama-sama bisa dibagi 2. Nah, yang ketiga ini juga sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita peroleh pertidaksamaannya, syarat-syaratnya ini menjadi lebih sederhana seperti ini. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian di sini yang pertama kita buat dulu grafik. Yang pertama kita adalah menggambar grafik. Oke, nah penggambar grafik berarti kita cari pembuat 0 x dan y-nya pada setiap pertidaksamaannya. Jadi pertama di sini kita ubah kepersamaannya, yaitu x tambah y sama dengan 50. Maka untuk x sama dengan 0, maka kita peroleh y sama dengan 50. Kita substitusikan, ya. Untuk y sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan 50 juga. Y-nya sama dengan 0, x berarti sama dengan 50. Nah, yang kedua itu adalah untuk pertidaksamaan x tambah 2y. Kita ubah kepersamaan sama dengan 80. Oke, maka di sini untuk x sama dengan 0, maka y di sini, ya, berarti 0 tambah 2y sama dengan 80. Maka di sini kita peroleh y sama dengan 80 per 2 yaitu 40. Oke, untuk y sama dengan 0, maka kita peroleh ini sama dengan x tambah 2 kali 0, 0, ya, sama dengan 80. Maka di sini x-nya sama dengan 80. Oke, yang ketiga, ya. Yang ketiga 3x tambah 2y sama dengan 140. Maka di sini untuk x sama dengan 0, maka kita peroleh 2y sama dengan 140 sehingga y sama dengan 70, 180 per 2. Oke, untuk y sama dengan 0, maka 3x sama dengan 140, maka x sama dengan 140 per 3, atau kita peroleh ini sama dengan 46 2 per 3. Oke, nah selanjutnya
itu kita tentukan koordinatnya di sini ya, kita isi ke dalam tabel. Nah, untuk yang pertama di sini untuk X tambah Y sama dengan 50. Ini X-nya, ini adalah titik. Oke, untuk X sama dengan 0, ini 50, Y 50, Y sama dengan 0, ini juga 50. Maka yang titiknya ada 0,50. Nah, ini 50,0. Untuk yang kedua itu X ditambah 2Y sama dengan 80. Untuk X, Y-nya ini titiknya ya, titik. Maka di sini menjadi 0,40. Ini Y-nya 0, ini 80. Ini berarti titiknya, koordinatnya adalah 0,40. Kemudian ini 80,0. Oke, nah yang ketiga 3X tambah 2Y sama dengan 140. Maka X yang kita peroleh, X-nya 0, Y 70, Y-nya 0, ini 46, 2/3 atau sekitar 46,6. Maka ini titik ya, 0,70, yang ini 46, 2/3,0. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, jadi kita hubungkan titik-titik yang sesuai. Nah, untuk titik yang pertama itu untuk graf pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 50, itu adalah 0,50. Di sini 0,50 G dengan 50,0 H. Jadi kita hubungkan garisnya, maka di sini kita peroleh garis yang pertama. Oke. Nah, kemudian ini untuk titik yang kedua 0,40 dan 80,0. 0,40 ini I dengan 80,0 J. Maka ini sebagai kita hubungkan, kita peroleh garis yang kedua. Nah, garis yang ketiga itu yang ini 0,70 dan 46, 2/3, kira-kira di sini lah ya, sebelum dia 46,6. Nah, di sini dia kita hubungkan, maka ini sebagai garis yang ketiga. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertidaksamaan pertama itu adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 50. Kemudian di sini X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Kemudian yang terakhir di sini 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 140. Ya. Nah, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu untuk yang pertama ini koefisien Y-nya adalah positif, koefisien tanda pertidaksamaan kurang dari, maka bernilai negatif. Maka ini dia negatif. Oke, karena dia negatif, maka dia daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir adalah yang daerah himpunan penyelesaian adalah yang di bawah. Berarti yang kita arsir adalah yang di atas, karena kita pakai yang daerah bersih ya. Nah, ini garis yang pertama, maka yang kita arsir ini yang atas. Ini dia. Oke, kemudian untuk yang kedua ini koefisien Y-nya adalah positif, kemudian dikali dengan tanda pertidaksamaannya kurang dari atau negatif, maka ini sama dengan negatif ya. Positif kali negatif, maka yang kita arsir adalah yang di atas kurva untuk garis yang kedua. Ini kita peroleh seperti ini. Kemudian dia yang garis yang ketiga, ini koefisien Y-nya positif, tanda pertidaksamaannya negatif, perkaliannya adalah negatif, maka ini juga kita arsir yang di atas. Ini untuk garis yang ketiga, yang ini dia. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita gunakan daerah yang bersih. Kemudian tapi di sini ada lagi dia X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita pakai yang ini. Yang kita arsir adalah yang di sebelah kiri dari sumbu Y. Ini dia. Kemudian Y lebih dari 0, berarti yang kita yang merupakan DHT-nya itu adalah yang di atas sumbu X, maka yang kita arsir adalah yang di bawah sumbu
X. Ini dia. Maka di sini kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih ini. Ini sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang di sini kita perhatikan yang merupakan titik pojoknya itu adalah 1. Ini nilai titik A kita buat ya. Ini kemudian ini titik B, yang ini titik C, ini titik D, dan ini titik E. Ya. A, B, C, D, E. Oke, nah berarti di sini yang diketahui A-nya itu adalah 0,0. Ini titik ekstrimnya. Yang B itu adalah 0,40. Yang C itu adalah perpotongan garis 1 dan 2. Ini nanti kita cari. Yang D itu adalah perpotongan garis 1 dan 3 ya. Ini juga belum diketahui. Yang E itu adalah 462/3 ya, 0. Oke, selanjutnya kita cari dulu titik ekstrim C dan D. Selanjutnya kita akan cari titik potongnya di sini. Untuk pertama titik C. Nah, titik C ini tadi adalah titik potong garis X tambah Y sama dengan 50 dan X tambah 2Y sama dengan 80. Berarti yang pertama kita gunakan metode gabungan, yaitu eliminasi substitusi. Di sini kita peroleh X tambah Y sama dengan 50. Ini X tambah 2Y sama dengan 80. Oke, maka ini X sudah sama koefisiennya, maka kita langsung bisa hilangkan. X kurang X 0, Y dikurang 2Y adalah min Y sama dengan min 30. Maka kita peroleh Y sama dengan 30. Nah, kemudian untuk nilai X nya kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Substitusikan ya, Y sama dengan 30 ke X tambah Y sama dengan 50. Maka di sini kita peroleh X tambah 30 sama dengan 50, X sama dengan 20. Maka di sini titik potongnya itu adalah 20,30. Nah, untuk titik D ini perpotongan garis X tambah Y sama dengan 50 dan 3X tambah 2Y sama dengan 140. Nah, yang pertama kita eliminasi si X. Di sini kita kali 3 ya. Dikali 3 ini dikali 1. Maka kita peroleh 3X, ya setiap unsur yang kita kalikan 3 tambah 3Y sama dengan 150. Ini 3X tambah 2Y sama dengan 140. Maka kita eliminasi X. Ini 3Y dikurang 2Y sama dengan Y sama dengan 150 dikurang 140 adalah 10. Nah, kemudian substitusikan Y sama dengan 10 ke X tambah Y sama dengan 50. Maka di sini X tambah Y-nya 10 sama dengan 50, X sama dengan 40. Maka di sini titik potongnya itu adalah 40,10. Oke, nah sekarang setelah kita peroleh titik pojoknya, maka di sini kita buat ke dalam tabel. Tadi fungsi tujuan itu sama dengan 8Z sama dengan 8000 X tambah 6000 Y. Ini dia. Kemudian tadi titik ekstrim atau titik pojoknya itu adalah, nah khusus untuk dia di sini pada fungsi tujuan, titik ekstrim atau titik pojok 0,0 itu tidak kita gunakan ya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah yang selain 0,0. Berarti di sini kita peroleh dia yang 0,40, kemudian 20,30, kemudian 40,10, dan yang terakhir
46 2/3,0. Oke, nah kita masukkan. Nah, titik ekstrim ini kita substitusikan. Nah, ini yang di awal ini kita sebagai X, ini sebagai Y. Jadi kita substitusikan ke dalam fungsi Z, maka kita peroleh ini sama dengan 8.000 X-nya 0 ditambah 6.000 kali 40. Maka di sini kita peroleh Z-nya adalah 240.000. Oke, nah untuk yang titik ekstrem yang kedua, titik pojok yang kedua, ini Z sama dengan 8.000 X-nya 20 ditambah 6.000 kali 30. Maka Z-nya kita peroleh di sini adalah 160.000 ditambah 180.000, yaitu sama dengan 340.000. Oke, nah untuk yang ketiga, Z sama dengan 8.000 dikali 40 ditambah 6.000 dikali 10. Maka di sini kita peroleh Z-nya adalah 380.000 untuk totalnya. Kemudian untuk yang keempat, Z sama dengan 8.000 dikali 46 2/3 ditambah 6.000 kali 0. Ini sama dengan 0, maka kita peroleh Z sama dengan itu adalah 373.333 1/3. Maka dia di sini ini adalah nilai Z-nya. Sekarang kita bandingkan. Tadi untuk soalnya ini adalah menentukan nilai maksimum. Berarti yang nilai maksimumnya itu kita cari yang nilai Z-nya yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu adalah untuk Z sama dengan 380.000. Jadi di sini kesimpulannya nilai maksimum Z sama dengan 360.000 ya pada titik pojok C, pojok D ya di sini ya, pojok D yaitu 40,10. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut contoh yang kedua. Di sini tentukan nilai minimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut. Di sini fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 5x tambah 3y. Dengan kendalanya ada 4, 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 3, x tambah y lebih dari atau sama dengan 2, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kemudian kita gambarkan dulu grafiknya. Ya, kita gambar grafiknya, maka kita akan peroleh 2x untuk yang pertama, 2x tambah y sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 0, maka nilai y ini kita tutup, y sama dengan 3, maka titiknya itu adalah 0,3. Kemudian untuk y sama dengan 0, maka di sini kita peroleh x sama dengan 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3/2. Maka titiknya adalah 3/2,0. 3/2 itu 1,5. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk dia garis x tambah y sama dengan 2. Untuk x sama dengan 0, kita peroleh y-nya sama dengan 2. Untuk y sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini garis koordinat kartesius ya, maksudnya 0,2, yang ini 2,0. Oke,
Oke, nah kita akan peroleh dia. Untuk dia yang pertama ini adalah 0,3, ini 0 m, kemudian 3/2,0 atau 1,5 n. Maka kita peroleh garis yang pertama ini, kita hubungkan m ke n, maka kita peroleh garis yang pertama. Nah garis yang kedua 0,2 dengan 2,0 ini kita hubungkan. Nah selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi untuk yang pertama 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 3. Yang kedua itu adalah x ditambah y lebih dari atau sama dengan 2. Nah di sini koefisien y-nya bernilai positif, tanda pertidaksamaan bernilai positif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Maka untuk garis yang pertama di sini dia berada di bawah di atas kurva, sehingga yang kita hasil adalah yang sebaliknya, yang di bawah kurva yang kita hasil. Ini dia. Kemudian yang garis yang kedua itu y-nya positif, tanda pertidaksamaannya positif, maka hasil perkaliannya positif. Yang kita hasil adalah yang di bawah kurva. Oke, nah kita peroleh dia seperti ini. Nah berarti daerah yang kemudian ini yang x lebih dari atau sama dengan 0, ya. Berarti yang kita hasil adalah yang sebelah kiri dari si sumbu y. Kemudian untuk y lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang kita hasil adalah yang di bawah dari sumbu x. Maka di sini kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ini dia, ya. Ini sampai sini. Nah yang mana merupakan titik pojoknya? Titik pojoknya itu adalah perpotongan garis ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ya. Jadi ada 3. Nah untuk ini kan ini diperpanjang, ini adalah dari himpunan penyelesaian yang tak hingga ini pada kuadran 1. Jadi ini kita boleh ini sebagai titik A, ini titik B, ini titik C. Untuk titik A dia adalah 0,3. Untuk titik B itu adalah perpotongan garis 1 dan 2, nanti kita cari. Kemudian untuk yang C itu adalah perpotongan garis 2 dengan sumbu X yaitu 2,0. Maka sekarang kita cari dulu untuk ini titik B nya, ya. Titik B, ya. Titik B ini adalah perpotongan garis 2x tambah y sama dengan 3 dan x tambah y sama dengan 2. Sekarang berarti kita eliminasi substitusi. 2x tambah y sama dengan 3, x tambah y sama dengan 2. Di sini y-nya sudah sama-sama koefisiennya, maka kita eliminasi langsung. 2x dikurang x sama dengan x, ini kita peroleh 1. Maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. X tambah y sama dengan 2, berarti x sama dengan 1, jadi x kita substitusikan ini 1 tambah y sama dengan 2, maka y sama dengan 1. Maka di sini kita peroleh titik potongnya, yaitu titik B itu adalah 1,1. Oke, berarti ini sama dengan 1,1. Nah selanjutnya kita tentukan nilai minimum dari fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya di sini adalah z, ya, atau fx, y itu 5x tambah 3y. Berarti untuk yang pertama itu untuk titik 0,3, maka substitusikan ke sini. 5 kali 0 tambah 3 kali 3, maka kita peroleh ini adalah 9. Untuk dia 1,1, maka ini sama dengan 5 kali 1 ditambah 3 kali 1, ya, maka kita peroleh ini adalah 8. Nah yang ketiga itu adalah 2,0, ya, 2,0, maka kita peroleh 5 kali 2 tambah 3 kali 0,
maka ini sama dengan 10. Nah, kita bandingkan ketiga nilai ini. Yang merupakan nilai maksimum, nilai minimum itu adalah nilai yang paling kecil, yaitu 8. Berarti kesimpulannya adalah nilai minimum, ya, nilai minimumnya adalah 8 pada titik pojok B, yaitu 1,1. Ini untuk kesimpulannya. Jadi ini kesimpulannya, nilai maksimum adalah 8 pada titik pojok B, yaitu 1,1. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.